Seorang wanita asal desa Purwakarta Pedalaman dirinya pun merantau ke Bekasi berniat mencari kehidupan, namun ternyata tak ada cara lain, dirinya pun jadi penjajah. Tak beruntung mendapatkan tamu yang berujung menghabisi dirinya sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di kota Bekasi. Seorang lelaki yang joninya tak kuat menyewa sang eneng namun tak punya uang yang dijanjikan hingga akhirnya lebih memilih menghabisi wanita tersebut. Seorang wanita bernama Siti Soleha berusia 24 tahun, berasal dari Purwakarta Cianis di desa yang cukup terpencil. Dari kehidupan yang pas-pasan dirinya ingin naik derajat hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk merantau ke Bekasi mencari pekerjaan. Mencari pundi-pundi keuangan untuk diri sendiri dan berharap dari penghasilannya nanti dirinya bisa mentransfer keluarganya agar keluarganya bisa hidup lebih layak di desa. Di awal tak mudah memang saat dirinya memutuskan merantau namun tak punya pilihan. Meski pendidikannya terbilang bukan pendidikan tinggi hingga dirinya kebingungan mencari pekerjaan. Sebelum Siti, salah satu teman Siti pun sudah ngekos duluan hingga akhirnya Siti pun ke kosan tersebut atas rujukan sang teman. Siti pun ngekos di daerah Bekasi. Di tempat kosan Siti terbilang bebas, penghuninya bahkan yang bukan pasangan suami istri. Bahkan ternyata di kosan tersebut pun tak hanya Siti, beberapa temannya menggunakan aplikasi menerima tamu di kosan tersebut. Ya benar, Siti pun nampaknya mengikuti jejak sang teman membuka aplikasi menjajakan diri di sana dan Siti pun menerima tamu di kos-kosannya. Siti nampak tak peduli dengan komentar orang-orang, dirinya hanya ingin cepat mendapatkan uang untuk diri sendiri dan untuk mengirim keluarganya di kampung. Dalam sehari biasanya Siti pun menerima 3-5 tamu dan Siti pun kerap bolak-balik keluar untuk menjemput tamu tersebut. Namun nampaknya sudah 1 hari kemarin, Siti nampak tak terlihat oleh teman kosan lainnya. Bahkan nampak kamar Siti pun sepi terlihat. Teman Siti yang penasaran hingga akhirnya melewat kamar Siti. Keluar bau yang tak sedap dari kamar Siti membuat dirinya penasaran dan mengajak teman kosan lain untuk mengeceknya. Saat itu mereka pun nampak merasa makin aneh lagi. Karena pintu kamar kosan Siti terkunci, Siti pun nampak ada di dalam karena kipas angin dan TV pun menyala. Penasaran teman Siti dan para penghuni kosan lainnya pun akhirnya mendobrak kamar pintu Siti. Kaget mendapati Siti sudah tak bernyawa saat itu pun melaporkan kepada pemilik kosan dan juga kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib pun datang ke kosan Siti untuk menyelidiki yang terjadi, mengecek TKP bahkan membawa Siti ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Keluarga dari Siti dan sahabat Siti pun mengabari kabar ini kepada keluarga Siti di kampung. Dari hasil otopsi Siti mendapatkan banyak tikaman dan juga penganiayaan sebelum dirinya berpulang. Pihak kepolisian bahkan menyelidiki, menginterogasi orang-orang di kosan tersebut dan juga mengecek CCTV. Terlihat ada seorang laki-laki yang terakhir datang ke rumah Siti dan bahkan pergi begitu saja. Dari situlah Siti tak pernah keluar kamar lagi. Pihak kepolisian pun mencari identitas laki tersebut namun nampaknya sulit. Mencoba dari sinyal handphone Siti pun nampaknya handphone sinyal Siti dimatikan oleh pelaku. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini secara terus-menerus, tiba-tiba seorang laki-laki datang menyerahkan diri. Laki-laki tersebut bernama Bayu Bani Afdal, mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Mengaku juga kalau dirinya tak mengenal Siti, tak ada hubungan spesial dengan Siti, hanya 1 kali bertemu Siti saat hari kejadian. Bayu pun akhirnya menceritakan kronologisnya. Saat itu Bayu pulang kerja, dirinya pun menonton film dewasa hingga akhirnya membuka aplikasi karena si Joni tak kuat. Saat melihat aplikasi dirinya pun tertuju kepada Siti. Hingga akhirnya di aplikasi tersebut mengobrol dan tawar-menawar sepakat dengan harga 450.000 per jam. Siti pun tak lama memberikan alamat kos kepada Bayu. Dan begitu juga Bayu langsung datang ke kosan Siti menggunakan motornya. Sampai di kosan Siti, Siti pun menyambut Bayu dengan hangat. Tanpa Siti tahu kalau ternyata Bayu ke kosan Siti tanpa membawa uang 450.000 tersebut karena Bayu tak punya uang. Di kosan Siti keduanya pun ngobrol dan tak lama melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya Siti pun selesai menemani Bayu dan akhirnya Bayu pun puas. Saat Siti merasa selesai, dirinya pun meminta izin ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Saat Siti membawa Bayu ke kamar mandi dan di sana pun terlihat dompet Siti yang nampak isi dengan penuh uang. Bayu pun nampak tergiur dengan isi dompet Siti, mengingat Bayu pun memang kini tengah murat-marat dan kebingungan untuk mendapatkan uang. Saat Siti melanjutkan mandi, Bayu pun mencoba mengambil uang Siti. Namun saat Siti keluar dari kamar mandi menemukan Bayu sedang mengobrak-abrik barang berharganya, Siti pun marah. Sebelum Siti menjerit, Bayu pun ternyata sudah membawa senjata tajam dan menikam Siti beberapa kali hingga membekap Siti. Siti tak bisa bersuara lagi, bahkan dirinya pun lemah terjatuh mengeluarkan cairan merah hingga berujung tak bernapas.
Bayu mengambil semua harta benda dari Siti, ada emas, uang, handphone milik Siti, dan beberapa barang berharga lainnya. Bahkan saat itu pun Bayu masih sempat membersihkan diri dengan mencuci pakaiannya dan juga mencuci senjata tajam. Tak lama Bayu pun meninggal kos-kosan tersebut dan pergi ke kosannya berakting tak terjadi apa-apa. Satu hari kemudian Bayu pun mendengar jasad Siti ditemukan, bahkan saat itu dirinya pun tak tenang, merasa ketakutan hingga akhirnya memilih jalan menyerahkan diri kepada pihak polisian. Diamankan pihak yang berwajib terkait permasalahan ini, Bayu pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukuman 15 tahun penjara. Keluarga dari Siti sendiri tak menyangka pekerjaan Siti adalah pekerjaan yang membahayakan. Bahkan keluarga pun menyebutkan Siti memang berencana akan pulang secepatnya, namun ternyata Siti berpulang untuk selamanya.